fiqhu al-Qur'ani, fikih yang diambil dari Al-Quran Al-Karim. Sudah selesai kita bahas tentang masalah ibadat, maka sekarang kita masuk pada Kitabul Muamalat. Pada Kitabul Muamalat yang akan kita bahas pertama adalah Kitabul Buyu', tentang jual beli. Kenapa yang dibahas Kitabul Buyu'? Karena jual beli itu adalah muamalat yang paling sering dilakukan orang. Nikah termasuk muamalat, jual beli termasuk muamalat, apalagi ya banyak ya muamalat. Tapi yang paling sering dilakukan orang adalah jual beli. Karena itu kita bahas pertama kali yang paling sering dilakukan orang. Hampir semua kita yang hadir ini tidak ada yang belum pernah jual beli. Semuanya pernah melakukan jual beli. Bahkan anak-anak kecil juga sudah biasa bawa duit membeli sesuatu. Ini latihan jual beli sebenarnya seperti ini. Nah, maka biasanya Kitabul Buyu' itu memang yang paling sering dibahas pertama kali oleh para ahli fikih di dalam masalah muamalat setelah selesai masalah ibadat. Untuk Kitabul Buyu' ada dua bab. Yang pertama bab tentang riba, yang kedua bab tentang hutang piutang. Untuk riba kita bisa temukan ayat-ayatnya pada surah Al-Baqarah ayat 281 dan sebelumnya. Tepatnya ayat 275 sampai 281. 275 sampai 281. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathuhu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهي فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتموا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa kita baca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 277 wala khaufun alaihim, boleh dibaca wala khaufa alaihim atau wala khaufa alaihum. Kemudian pada ayat 279 fa'dzanu bisa dibaca fa'adzinu. Kemudian pada ayat 280 ini ada tiga kata. Pertama usrah bisa dibaca usurah, jadi sinnya boleh dhammah, boleh juga sukun. Maisarah boleh dibaca maisurah, sinnya ini boleh fathah boleh dhammah.
tasaddaqu, boleh juga shadnya tanpa tasydid, berarti tasaddaqu. Nah, ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina, orang-orang yang yakuluna, mereka itu memakan ar-riba, harta riba. La yaqumuna, mereka tidak akan bangkit, maksudnya bangkit dari kubur, illa, kecuali kama, sebagaimana yaqumu, bangkitnya alladzi, orang yang yatakhabbatuhu syaitan, setan menyambarnya, minal mas, dari kegilaan atau kejinan. Dzalika, hal itu, biannahum, dengan sebab mereka itu, qalu, mereka mengatakan, innama, sesungguhnya tiada lain, al-bai'u, jual beli itu, mithlur riba, semisal persis dengan riba. Maka Allah bantah, Allah mengatakan wa ahallallahu, Allah itu menghalalkan al-bai'a, jual beli, berarti tidak sama. Wa harramar riba, dan Allah itu mengharamkan riba, berarti enggak sama. Faman ja'ahu, maka barang siapa yang datang kepadanya mau'izatun, nasihat, min rabbih, dari Rabbnya, yaitu bahwasanya riba haram. Fantaha, lalu dia berhenti, tidak mau lagi riba. Falahu, maka bagi dia ma salaf, apa yang sudah lewat. Jadi riba-riba yang sudah terlanjur ya dimaafkan, tapi mulai saat ini harus berhenti. Falahu ma salaf, saat ini harus berhenti. Wa amruhu, dan urusan dia, ilallahi, kepada Allah. Wa man ada, dan barang siapa yang kembali, yaitu melakukan riba lagi, fa ulaika, maka mereka itu, ashabun nar, adalah penghuni-penghuni neraka, hum, mereka, fiha, di dalam neraka, khalidun, orang-orang yang kekal. Yamhaqullah, Allah itu menghancurkan ar-riba, riba. Wa yurbi, dan Allah itu melipat gandakan as-sadaqat, sedekah. Wallahu, dan Allah itu la yuhibbu, tidak menyukai, kulla kafarin, setiap orang kafir, asim, yang selalu berdosa. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa aqamus salata, dan menegakkan salat, wa atawuz zakah, dan memberikan zakat, lahum, bagi mereka, ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, di hadapan Rabb mereka. Wala khaufa, dan tidak ada takut, alaihim, atas mereka, wala, dan tidak pula, hum, mereka itu, yahzanun, sedih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kepada Allah. Wadharu, dan tinggalkan, ma baqiya, apa yang tersisa, minar riba, dari riba. In kuntum mu'minin, jika kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak melakukan, tidak mau berhenti dari riba, fa'adzinu, atau fa'dzanu, maka umumkanlah, biharbin, dengan peperangan, minallahi, dari Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Jadi ditantang perang dengan Allah dan Rasul. Wa in tubtum, dan jika kalian tobat dari riba, falakum, maka bagi kalian, ru'usu amwalikum, ru'usu amwalikum, pokok dari harta kalian, jadi modalnya saja yang kembali. La tadzlimun, kalian tidak boleh zalim, wala tudzlamun, kalian tidak zalim, wala tudzlamun, dan kalian tidak dizalimi. Wa in kana, dan jika adalah dia yang berhutang maksudnya. Wa in kana dzu usratin, dan apabila ada seseorang yang dia itu usrah, kesulitan, jadi tidak mampu membayar hutang. Fanadhiratun, maka ditunda, ila maisurah, sampai pada waktu yang mudah. Jadi kapan bisanya bayar, dimudahkan. Wa antasaddaqu, dan bahwasanya kalian bersedekah, khairul lakum, itu lebih baik lagi bagi kalian daripada sekedar menunda. In kuntum ta'lamun, jika kalian itu mengetahui. Kemudian Allah mengingatkan, wattaqu, takutlah, yauman, satu hari, tarji'una, yang kalian akan kembali, fihi, di dalam hari tadi, ilallah, kepada Allah, maksudnya hari kiamat. Tsumma, kemudian tuwaffa, akan disempurnakan, kullu nafsin, setiap jiwa, ma kasabat, apa yang sudah dia lakukan, yaitu diberi balasan yang setimpal. Wahum, dan mereka itu, la yudlamun, tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bismillah. 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 Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah ayat-ayat yang bicara tentang riba. Riba hukumnya apa? Riba hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama. Tidak ada perselisihan pendapat dalam hal ini. 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya sepakat riba haram. Kenapa? Dalil jelas. Allah mengatakan dalam Al-Quran, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba tidak bakal bangkit dari kubur nanti di hari kiamat kecuali seperti orang yang kena setan. Artinya bangkitnya sempoyongan, tidak normal bangkitnya, seperti orang yang mabuk atau seperti orang yang kesetanan. Nah, maka ini menunjukkan bahwa Allah akan menghinakan orang-orang yang makan riba. Dihinakan di dunia, juga dihinakan nanti di akhirat ketika bangkit dari kubur. Ini menunjukkan riba hukumnya haram. Nah, sekarang definisi riba itu apa? Riba itu ada 2 macam. Yang terkenal adalah riba, yaitu riba nasi'ah namanya. Para ulama mengatakan kullu qardin, setiap peminjaman, pemberian pinjaman, jarra manfaatan, yang mengambil manfaat dari peminjaman tadi, fahuwa riba, itu namanya riba. Nah, inilah yang disebut riba nasi'ah. Ada orang pinjam 1 juta. 1 juta dipakai berapa? Dipakai 1 bulan. Kembalinya nanti berapa? 1.100.000. Nah, ini riba. Dipakai 1 tahun. Kembalinya berapa? 2 juta. Nah, ini berarti riba. Karena dia meminjamkan 1 juta, kemudian menarik hasil, menarik manfaat. Bahkan para masyayikh mengatakan, seandainya seseorang itu meminjamkan uang 1 juta, kemudian kembalikan 1 juta plus mijeti, ini juga riba. Tidak boleh mijeti gara-gara apa? Gara-gara dia sudah dipinjemi 1 juta. Baliknya 1 juta, 1 juta. Nggak ada plus-plus, nggak boleh. Plus 1 teh botol, nggak boleh, riba. Plus roti, riba. Plus pijet, riba. Itu kalau sudah disepakati di awal. Tapi kalau tidak disepakati di awal, sepakatnya adalah nanti kembali 1 juta, tidak ada lebih. Tapi ketika mengembalikan dia berterima kasih, akhirnya membawa 1 kotak roti, nggak ada masalah. Karena tidak ada kesepakatan. Itu namanya berterima kasih, bersyukur. Itu malah sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ahsanukum qadaan. Inna khiyarakum, sesungguhnya orang-orang baik di antara kalian adalah ahsanukum qadaan, yang paling bagus dalam melunasi utang. Hadis riwayat Bukhari. Nah, bagusnya melunasi utang itu gimana? Mengembalikan utangannya sekaligus memberikan ucapan terima kasih, jazakumullah khairan, mendoakan kebaikan. Kalau orang Indonesia nggih terima kasih, kalau bahasa Arabnya dan ini syar'inya jazakumullah khairan, mendoakan nggih. Atau menambahi dengan tambahan yang menyenangkan dia, untuk menyenangkan hatinya karena dia sudah membantu dia. Nggak ada masalah selama tidak disepakati di awal dan bukan merupakan adat setempat tersebut. Tapi kembali ke sini, jadi riba yang pertama adalah yang haram itu riba nasi'ah. Yang kedua riba fadl. Apa itu riba fadl? Riba fadl kita bisa temukan dalilnya dalam hadis Nabi. Rasulullah mengatakan az-zahab, emas, bil warik, ditukar dengan perak, riba, itu namanya riba, illa ha'a, kecuali kalau kontan. Wal burru, gandum yang bagus, bil burri, ditukar dengan gandum yang bagus, riba, itu adalah riba, illa ha'a, kecuali harus kontan. Korma ditukar dengan korma adalah riba, kecuali harus kontan. Gandum ditukar dengan gandum adalah riba, kecuali harus kontan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang lebih jelas lagi, yang riwayatnya, yang lafalnya begini: at-tamru bit-tamri, korma ditukar dengan korma, gandum ditukar dengan gandum, milah ditukar dengan milah, yaitu garam ditukar dengan garam. Kalau orang Indonesia nggih, beras ditukar dengan beras.
itu harus mithlan bimithlin, harus sama timbangannya. Yadan biyadin, juga harus kontan. Faman zada, barang siapa yang menambahi, wastazada, atau minta ditambahi, faqad arba, berarti dia itu sudah melakukan riba. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Jadi saya punya beras rojo mentik, ditukar oleh seseorang beras murahan, dia bawa 2 kilo, saya berikan 1 kilo, rojo lelenya kasih 1 kilo. Dia bawa yang jelek, dia apa? Bawa 2 kilo. Nah, ini berarti riba seperti ini. 1 kilo harus 1 kilo. Nah, kalau begitu kan nggak imbang. Ya, kalau nggak imbang, caranya dijual dulu. Kamu bawa beras yang tidak bagus ini berapa? 2 kilo harganya berapa? 2 kilo misalnya 20.000. Nah, dibayar dulu 20.000. Habis itu 20.000 dibelikan rojo lele tadi. Nah, mungkin hasilnya sama. Rojo lele 20.000 dapat 1 kilo misalnya. Meskipun sama-sama, okay? 1 kilo ini harganya 20.000, 2 kilo ini harganya 20.000, tapi kalau ditukar langsung nggak boleh. Kalau dijual dulu, duit 20.000, kemudian beli 20.000, boleh. Hasilnya sama, tapi hukumnya bisa berbeda. Kenapa? Aturan Islam memang mengatur begitu. Nah, maka tidak boleh, ada kelebihan. Okay? Beras, gandum, kemudian apapun, okay? Makanan yang sifatnya itu dijual dengan cara timbangan atau dengan cara takaran, itu harus sama takarannya atau timbangannya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Ini orang-orang yang menghalalkan riba, mereka memakai nalar. Bahwasanya riba halal menurut mereka karena riba itu persis dengan jual beli. Saya beli barang harga 30.000, kemudian saya jual harga 50.000. Berarti saya dapat untung 20.000. Riba kan juga begitu, minjemi orang 30.000, nanti kembalinya 50.000, kan sama. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan itu. Enggak sama. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jual beli Allah halalkan, riba Allah haramkan. Meskipun hasilnya sama tadi. Dia keluarkan duit 30.000 untuk beli barang, dijual 50.000, untung 20. Dia keluarkan duit 30.000, dipinjamkan kepada orang, baliknya 50.000, untung 20.000. Sama-sama mengeluarkan duit, sama-sama baliknya untungnya 20.000. Tapi hukumnya dalam Islam berbeda. Lah kok bisa seperti ini? Nah, kita bisa jawab dengan 2 jawaban. Jawaban yang pertama, inilah aturan. Yang namanya aturan itu harus ditaati. Selesai masalah. Nggak usah pakai nalar. Pokoknya kalau ada aturan Islam, kita harus taat, titik, nggak usah pakai nalar. Nggak usah keminter. Banyak orang sekarang itu keminter, diberi aturan Allah menganggap bahwasanya aturan ini sudah nggak berlaku lagi, sudah nggak modern lagi, sudah nggak sesuai masanya, pilih aturan sendiri, buat aturan sendiri, akhirnya ngatur negaranya dengan aturan sendiri, akhirnya malah kacau, bingung sendiri seperti sekarang ini. Nah, itu gara-gara apa? Keminter, gara-gara merasa pinter padahal dia sebenarnya bodoh di hadapan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan seperti seorang dokter di Mesir yang dia tulisannya banyak, karyanya banyak, tapi karena keminter akhirnya sombong terhadap hadis Nabi SAW. Imam Bukhari meriwayatkan hadis bahwasanya Rasul bersabda, kalau ada minuman kemasukan lalat, maka hendaklah lalat itu dicelupkan sekaligus. Kalau sudah ambles semuanya, nah kemudian lalatnya dibuang, minuman bisa kita minum aman. Ini kata dokter bodoh ini, dia mengatakan bahwa ini tidak sesuai akal, sehingga hadis ini tidak usah diterima, buang saja. Padahal hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari. Nah, ini dokter bodoh kayak begini, nggak bisa mikir. Semestinya kalau ada hukum dari Allah atau dari Nabi, kita langsung taat, selesai, tidak usah banyak omong, tidak usah banyak mikir. Pikiran kita dibuang, kenapa? Karena pikiran yang datang dari Allah, hukum yang datang dari Allah, pasti benarnya, tidak mungkin salah, tidak mungkin. Yang salah itu pikiran kita yang salah. Karena manusia itu memang diciptakan oleh Allah, pikirannya itu hanya sedikit, kecil, sehingga tidak bisa memahami segala masalah, sehingga kita harus taat kepada yang lebih paham terhadap masalah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, para ulama mengatakan bahwasanya qiyasuhum fasidun, menyamakan riba dengan jual beli itu jelas kias yang salah,
yang rusak. Li'annal bai'a fihi ma yaqtadi hillahu. Karena jual beli itu di dalamnya ada sesuatu yang menyebabkan halal memang. Jadi orang membeli barang dengan harga murah 30.000, dijual dengan harga yang lebih tinggi, ya wajar. Namanya orang jualan itu pasti cari untung. Kalau ada orang beli 30.000 dijual 20.000, itu namanya bukan jual beli, itu namanya sedekah. Dia pengen sedekah kepada orang yang dia tidak bisa membeli dengan harga yang semestinya, maka dijual 20.000, dia bangkrut 10.000, itu namanya sedekah itu. Li'annahu yulahadu fihi intifa'ul mushtari bisyai' intifa'an haqiqiyan. Dalam jual beli, si pembeli itu mendapatkan manfaat yang jelas. Ini ada barang dijual berapa? 50.000. Kamu mau? Saya mau. Cocok, saya harganya segitu. Saya memang butuh barang ini. Dia beli, ya sudah. Berarti dia membeli harga 50.000, memberikan untung 20.000 kepada orang yang menjual, itu sudah sesuai dengan kemanfaatan yang dia dapatkan. Saya pengen mendapatkan manfaat barang yang kamu jual tadi. Harganya berapa? 50. Oke, saya setuju. Nah, dia sudah dapat manfaatnya. Apa yang dijual? Misalnya sepeda anak. Memang saya punya anak kecil. Saya butuh untuk membelikan sepeda anak saya. Udah, dia keluarkan 50.000, dia dapat manfaat yang jelas. Nah, adapun orang yang utang tadi. Utang 30.000, kembalinya 50. Apakah dia mendapatkan manfaat yang jelas? Belum tentu. Bahkan mungkin malah semakin bangkrut, semakin ambruk dia. Dia pinjam 30.000 tadi untuk beli beras untuk anaknya yang kelaparan karena memang tidak ada makanan dalam rumahnya. Nah, begitu 30.000 dia belikan beras, habis sudah. Ngembalikan 50.000 dari mana? Ini tambah semakin bangkrut, semakin ambruk seperti ini. Nah, maka tidak bisa disamakan antara jual beli dengan riba, jelas berbeda. Kemudian Allah mengatakan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu salaf." Masalaf. Siapa yang sudah mendapatkan nasihat dari Allah bahwa riba haram, kemudian dia berhenti, maka riba yang sudah terlanjur tidak diungkit-ungkit oleh Allah. Udah, riba yang terlanjur dulu dimaafkan oleh Allah. Karena dulu kamu belum tahu hukumnya. Sekarang udah tahu hukumnya kan, harus berhenti. Karena itu hukum Islam ini begitu sudah ditetapkan, wajib kita saat itu, detik itu langsung pakai. Tidak boleh nunda-nunda, besok saja nggak boleh. Fantaha, lalu dia berhenti. Fa itu dalam bahasa Arab untuk menunjukkan sesuatu yang dilakukan setelahnya tanpa ada jeda, itu namanya fa. Begitu datang hukum, sudah langsung brek, tinggalkan. Yang kerja di bank langsung keluar dari kerjanya. Kenapa? Sudah ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ini riba ini. Tapi yang sudah lewat gimana? Falahu masalaf. Ya udah, yang lewat dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang lalu-lalu, dosa-dosa yang lalu-lalu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan ungkit-ungkit. Apabila seseorang itu sudah tobat, maka tobatnya menghapus dosa-dosanya yang terdahulu. Ini sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah An-Nisa ya. Tentang masalah pernikahan. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Jangan menikahi mantan istri bapak kalian. Jadi misalnya bapak kita punya istri dua. Nah, istri dua yang kedua masih muda, dicerai. Kita nikahi tidak boleh. Allah mengatakan illa ma qassalaf, kecuali yang sudah terlewat, yang sudah terlanjur sebelum datangnya hukum ini. Memang dulu belum dilarang oleh Allah. Menikahi mantan istri bapak masih boleh dulu di awal-awal Islam. Tapi begitu turun ayat ini sudah nggak boleh lagi. Nah, maka Allah katakan yang sudah lewat nggak apa-apa. Okay? Kenapa dilarang menikahi mantan istri bapak? Innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Itu adalah perbuatan keji, itu dimurkai, dan itu jalan yang jelek. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang mengulangi riba berarti berhak masuk neraka, kekal dalam neraka. Ancamannya ini ngeri, Pak. Sudah tahu riba haram masih nekat, masih mau pinjem kepada bank. Padahal dia tahu bahwasanya bank itu kalau minjemi duit itu pasti sistemnya riba. Namanya bank riba, bank konven. Atau dia minjemi orang dengan cara riba.
Minjemi orang nanti baliknya harus lebih banyak. Nah, itu berarti dia terancam ayat ini. Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ngeri sekali seperti ini. Padahal yang namanya orang muslim itu kan tidak mungkin kekal di neraka kan. Ini kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namanya orang muslim itu tidak mungkin kekal di neraka. Dia kalau masuk neraka nanti suatu saat akan dikeluarkan. Tapi di sini Allah ancam dengan ancaman keras, siapa yang nekat kembali lagi riba, mereka penghuni neraka kekal di dalamnya. Nah, karena itu kata-kata kekal ini ditafsiri oleh para ulama, maksudnya kalau dia menghalalkan riba. Dia kembali melakukan riba dan menganggap riba halal. Dalam hatinya dia meyakini riba halal. Nah, ini yang kekal. Tapi dalam hatinya sebenarnya haram riba ini. Tapi syahwatnya masih mengajak dia untuk bermuamalah riba, akhirnya kalah dengan syahwatnya. Nah, ini bukan termasuk yang betul-betul kekal, tetapi maksudnya dia sangat lama berada dalam neraka sehingga diungkapkan dengan kata-kata apa? Khalidun, kekal, naudzubillah. Allah mengatakan yamhaqullahu riba, Allah menghancurkan riba. Apa maksudnya ini? Maksudnya riba itu meskipun tampaknya zahirnya dia itu menghasilkan sesuatu yang banyak, tapi sebenarnya nanti kembalinya akhirnya nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan jadi sedikit. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-riba wa in katsur." Riba itu meskipun banyak zahirnya, fa inna akibatahu, ketahuilah bahwasanya akibat akhirnya nanti tasiru ila qillin, itu akan menjadi sedikit. Hadis riwayat Hakim sahih. Nah, maka banyak orang yang bermuamalah riba akhirnya bangkrut. Dulu dia sebelum bermuamalah riba diberkahi bisnisnya oleh Allah, lancar bisnisnya sehingga bisa membuka cabang di mana-mana. Tapi karena serakah, pengen bisnisnya tambah besar lagi, akhirnya bermuamalah riba, kecemplung dosa, akhirnya dihancurkan oleh Allah. Dulu pabriknya di mana-mana entek kabeh. Kenapa? Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasakno dhewe, sudah diingatkan oleh Allah masih nekat. Kalaupun ada orang yang sampai matinya masih bisnisnya besar gara-gara riba, ketahuilah bahwa di akhirat dia nanti kerdil. Jadi kalau sedikitnya ini tidak terjadi di dunia, nanti masih terjadi di akhirat. Di mana orang-orang yang mereka pada masuk surga karena pahala-pahala mereka, orang yang banyak terikat riba ini nanti dia tidak bisa masuk surga dulu. Kenapa? Nggak punya pahala. Pahalanya habis ludes gara-gara apa? Dia melakukan dosa yang besar riba ini. Allah mengatakan wa yurbis shadaqat, dan Allah itu meribakan atau melipat gandakan sedekah. Kenapa Allah setelah bicara riba, Allah bicara sedekah? Nah, ini konsep dalam Islam, Pak. Orang itu menghutangi kepada orang lain, hukum asalnya adalah membantu. Jadi utang piutang itu hukum asalnya untuk saling membantu. Ada orang miskin, tidak punya duit, dia butuh duit. Ada orang kaya, minjemi, ini membantu. Kalau membantu narik hasil, itu namanya bukan membantu, itu namanya ngeprok. Dikasih 1 juta, kembalinya 1.500.000, ngeprok 500 itu berarti. Mestinya itu memberikan 1 juta, kembalinya 900 saja. Memberikan 1 juta, kembalinya 500 saja. Nah, ini membantu seperti ini. Nah, maka di sini Allah langsung mengatakan, setelah mengatakan bahwa Allah menghancurkan riba, Allah langsung katakan Allah itu membungakan sedekah yang kamu lakukan. Nah, maka saya sangat senang orang-orang yang mereka itu ketika membantu orang-orang miskin 1 juta utang, ketika dikembalikan 1 juta dia hanya ambil separuh. Separuhnya kembalikan lagi. Ini Pak, separuhnya untuk antum saja. Mudah-mudahan antum nanti suatu saat sudah tidak perlu butuh lagi minjem utang kepada orang lain. Mudah-mudahan dicukupi oleh Allah. Nah, sambil didoakan begitu, bagus seperti ini. Bagaimana Allah itu melipat gandakan sedekah? Dalam hadis sahih disebutkan, riwayat Imam Bukhari, muttafaqun alaih malah. Man tasaddaqa bi'adli tamrah, siapa yang sedekah sekitar 1 biji kurma, min kasbin thayyib, yang kurmanya diambil dari hasil yang halal, wala yaqbalullah illa thayyib, dan memang Allah tidak bakal menerima sedekah kecuali hartanya halal. Fa innallaha yataqabbaluha biyaminih, maka Allah akan menerima sedekah tadi dengan tangan kanannya Allah.
thumma yurabbiha li sahibiha. Kemudian Allah akan merawat sedekah tadi untuk si pemilik sedekah tadi. Kama yurabbi ahadukum fuluwah, sebagaimana seseorang di antara kalian merawat anak kudanya. Orang Arab itu suka kuda, Pak. Kalau punya anak kuda pasti dirawat sebagus-bagusnya sampai dewasa, jangan sampai mati. Hatta takuna, sehingga sedekah tadi menjadi satu kurma yang dia sedekah tadi menjadi mithlal jabal, sebesar gunung. Hadis muttafaqun alaih. Jadi sedekah itu dilipat gandakan oleh Allah berapa kali? Bukan 10 kali, bukan. Satu butir kurma jadi segunung. Ini berkali-kali loh, Pak. Kalau hanya 10 kan berarti 10 butir kurma. Ini Nabi katakan mithlal jabal, seperti gunung. Berarti sedekah itu pahalanya bukan hanya 10. 10 itu kan minimalnya. Tapi Allah itu biasanya memberikan tambahan, tidak memberikan minimal. Minimalnya 10. Tapi Allah biasanya tidak memberikan apa? Minimalnya. Allah kasih lebih banyak lagi. Nah, maka kalau kita sedekah 100.000 kepada orang miskin, itu 100.000 itu yang tipis itu nanti akan jadi setumpuk satu gunung ratusan ribu. Jadi berapa itu? Berapa triliun, berapa miliar, nggak ngerti. Saking banyaknya. Nah, inilah yang dimaksud yurbis sadaqat. Allah itu meribakan, menggandakan sedekah yang kita lakukan. Kemudian Allah mengatakan wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah tidak suka orang yang kafir. Seolah-olah Allah mengatakan yang masih makan riba kafir. Karena ini Allah bicara riba ini. Nah, maka orang yang masih bermuamalah riba, kalau dia disebut kafir itu sebenarnya berhak itu. Maka kafir dalam Islam ini ada dua. Ada kafir yang keluar dari agama, ada yang kafir tapi kafir kecil. Dia masih Islam tetapi disebut kafir bisa. Nah, ini orang-orang yang suka riba ini disebut kafir boleh. Berdasarkan ayat ini, wallahu la yuhibbu kulla kaffar. Allah sebut kafir padahal ini bicara masalah riba, bukan bicara masalah syirik. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, menegakkan salat, membayarkan zakat, mereka dapat pahala di hadapan Allah, tidak ada takut pada mereka, maksudnya di akhirat tidak akan sedih mereka. Apa kaitannya ini dengan riba? Kaitannya pada kalimat wa amilus sholihat, beramal soleh. Iman amal soleh, apa maksudnya? Gini, Quran itu 30 juz, isinya hanya 2, berita-berita dari Allah sama hukum-hukum dari Allah. Udah selesai. Berita-beritanya wajib kita imani, itu yang disebut iman. Hukum-hukumnya wajib kita jalankan, itu yang disebut amal soleh. Nah, maka ayat-ayat riba ini termasuk ayat-ayat yang kita wajib amal soleh padanya, yaitu kita harus ikuti. Jangan pinjam dari bank riba, memberikan uang riba atau mengambil uang riba sama aja. Memakan riba haram, memberikan kepada orang haram juga sama. Jadi bank memberikan pinjaman kepada seseorang, kemudian orang itu mengembalikan lebih, berarti yang memakan riba siapa? Banknya. Haram, dia dosa besar. Yang diberi pinjaman tadi memberikan tambahan, itu juga haram, sama laknatnya, sama laknatnya plek sama, sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dilaknat oleh Allah tidak hanya yang makan riba, tapi yang memberikan juga sama. La'anallahu akilar riba. Allah telah memberi laknat kepada pemakan riba, wa mukiluhu, juga yang memberikan, wa katibuhu, juga yang mencatat, bagian pencatatan riba di bank sana, wa syahidahu, dan kedua saksinya. Zaman dulu kalau jual beli ada 2 saksi. Idza alimu dzalik, kalau mereka mengetahui itu bahwasanya itu haram, mal'ununa ala lisani Muhammad, mereka semuanya dilaknat berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Kemudian Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, takwalah kepada Allah, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba jika kalian beriman. Perhatikan kata-kata in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Seolah-olah Allah mengatakan, kalau masih nekat riba berarti kafir. Ini berarti 2 kali disebut kafir. Pertama tadi kulla kaffarin disebut kafir. Yang kedua in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Berarti kalau nekat tidak beriman. Allah mengatakan fa illam taf'alu fa'adzinu biharbim minallah wa rasulih. Kalau nekat tidak mau berhenti, maka ketahuilah Allah sudah umumkan perang. Jadi ditantang oleh Allah perang.
dosa yang ditantang oleh Allah perang, itu hanya ada dua yang saya temukan. Satu, ditantang oleh Allah dalam Quran, bahwa berarti dia akan berperang sama Allah, dia akan jotosan sama Allah, dia akan perang-perangan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Quran, riba, nggak ada selain riba. Berarti riba ini dosa yang sangat besar dosanya. Setelah syirik, dosa paling gede apa? Nah, riba ini termasuk yang paling gede. Kenapa? Karena dia diancam perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Riba dosanya lebih gede daripada zina. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Albani, dirhamu riba yakuluhu rajul, 1 dirham saja kalau itu dari riba kamu makan, wa huwa ya'lam, kamu tahu bahwasanya itu haram, bahwasanya itu riba, asyaddu indallah, itu lebih dahsyat dosanya di hadapan Allah, min sittatin wa thalathina zanyah, daripada 36 kali zina. Hadis riwayat Ahmad, sahih. Jadi rata-rata orang menganggap sepele riba, sehingga pelacuran ditutup lokalisasinya, tapi riba dibiarkan, ditandatangani kalau mau membangun bank riba. Nah, ini nggak paham mereka. Maka banyak di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia, orang-orang yang bodoh tetapi keminter. Mereka tidak paham kalau dirinya bodoh. Ini adalah apa? Ketololan yang luar biasa, karena mereka tidak mau beriman kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang pertama ya, riba yang diancam perang dengan Allah. Dosa yang kedua, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala qala, Allah ta'ala berkata, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi wali Allah, faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh aku sudah mengumumkan kepada dia peperangan. Hadis riwayat Imam Bukhari, sahih. Di wali-wali Allah itu jangan dimusuhi. Para ulama, para kiai jangan dimusuhi. Para ulama dimasukkan penjara, itu berarti apa? Berarti menantang perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama dituduh-tuduh, itu berarti menantang perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada orang nantang perang sama Allah begini, tidak langsung dihukum oleh Allah. Coba kalau Allah itu tidak punya sifat aris, orang-orang yang nantang perang begini langsung mati sesaat itu juga bisa. Langsung kejang-kejang saat itu juga dia nantang perang dengan Allah, bisa. Tapi Allah memang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak langsung, tetapi Allah berikan tunda, diberi peringatan-peringatan dulu. Kalau dia baru nekat terus, baru nanti kemudian hukuman Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan. Allah mengatakan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisurah. Kalau orang yang pinjam duit kepada kamu itu sulit untuk membayarkan pelunasan, maksudnya sudah jatuh tempo tetapi dia belum bisa membayar pelunasan utangnya. Utangnya berapa? 1 juta. Kapan jatuh temponya? Akhir Maret. Ini sudah akhir Maret, tapi dia nggak bayar. Kenapa? Nggak ada duitnya. Karena kemarin itu pinjam untuk mengobati anaknya yang sakit. Setelah itu warungnya yang biasanya rame jadi sepi gara-gara ditinggal ke rumah sakit beberapa hari. Akhirnya nggak ada pemasukan, akhirnya tidak bisa melunasi tepat waktu. Nah, itu namanya dzu usrah, sulit dia. Nah, maka Allah menyarankan fanadhiratun ila maisurah, kamu tunda sampai waktu longgarnya. Ya sudah Pak, longgarnya kapan? Akhir tahun nggak apa-apa. Perjanjiannya 1 bulan, tapi karena susah, ya sudah ditunda sampai akhir tahun. Nah, ini saran dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita menunda sampai 1 tahun ini bukan sia-sia di hadapan Allah. Ini ada pahalanya. Ada apa? Pahalanya. Mari kita lihat sabda Nabi. Ma min muslimin, tidak ada seorang pun muslim yuqridu musliman qardon, yang memberikan kepada orang muslim yang lain 1 pinjaman, marrataini 2 kali, illa kana kasadaqatiha marratan, itu pahalanya seperti sedekahnya 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah, sahih. Jadi memberikan pinjaman 1 juta 2 kali itu sama dengan sedekah 1 juta. Beri pinjaman 1 juta sampai kapan? Sampai akhir bulan. Nah, berarti dia mendapatkan pahala sedekah 0,5 juta.
Setelah akhir bulan dia belum bisa lagi melunasi, ditunda 1 bulan lagi, berarti dia sedekah 1 bulan lagi kan? Nah, berarti dia sudah apa? Sedekah 500.000 lagi. Semakin banyak dia berikan pinjaman atau semakin lama, semakin besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqrada," barang siapa yang memberikan pinjaman, wariqon, perak, marrataini, 2 kali, kana ka'adli shadaqatin marrah, itu seperti sedekah 1 kali. Hadis riwayat Baihaqi sahih. Hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'dhara mu'siran," barang siapa yang memberi tempo kepada orang yang kesulitan membayar utang, aw wada'a anhu, atau meletakkan hutangnya, maksudnya dianggap lunas, tidak ditarik lagi, tidak ditagih lagi. Adhallahu Allahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Allah akan beri naungan dia pada naungannya nanti di akhirat ketika tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga bersabda, "Man angdara mu'siran," siapa yang memberikan tempo kepada orang yang kesulitan, falahu bikulli yaumin mithluhu shadaqatan, maka setiap harinya dia mendapatkan pahala seolah-olah sedekah seperti yang dia pinjamkan tadi. Qabla ayyahillad dain, sebelum utangnya tiba, sebelum apa? Jatuh tempo. Fa idza halad dain, kalau sudah jatuh tempo, fa angdharahu, lalu dia masih ngasih peluang lagi, menunda lagi, falahu bikulli yaumin mithlahu shadaqatan, maka dia mendapatkan pahala 2 kali lipat dari harta yang dia pinjamkan tadi. Mendapatkan pahala sedekah 2 kali lipat dari harta yang dia pinjamkan. Ini lebih banyak lagi daripada hadis yang pertama tadi, dan ini hadisnya juga sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaidah tadi jangan dilupakan. Kaidahnya apa? Kaidahnya adalah bahwasanya wa yurbis shadaqat, Allah itu menggandakan sedekah, maksudnya orang yang memberikan utangan itu kaidah asalnya dalam Islam ini untuk membantu, bukan untuk mengambil manfaat, tapi untuk membantu semata-mata. Memberikan utangan dalam Islam semata-mata untuk memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan. Allah mengatakan, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian sedekahkan lebih baik. Maksudnya, kalau kita lepaskan lebih baik. Kamu nggak bisa bayar, baiklah, karena nggak bisa bayar, saya bebaskan saja. Utangnya berapa kemarin? 1 juta, udah. Seolah-olah sudah nggak ada utang lagi ya, sudah lunas nih. Kenapa? Karena sudah jatuh tempo, ternyata nggak mampu, udah lunas. Kemudian Allah mengingatkan kita, wattaqu yawman tarji'una fihi ilallah, atau turja'una fihi ilallah. Takutlah hari yang kalian akan kembali atau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengingatkan kita dengan hari kiamat. Artinya begini, masalah harta, masalah bisnis, masalah jual beli, masalah hutang piutang, itu jangan hanya mikir duitnya saja, tapi mikirnya di akhirat. Orang kafir itu nggak percaya akhirat, Pak. Sehingga kalau diomongi gini-gini, pahala dan sebagainya nggak akan percaya. Orang beriman, mereka memikir sesuatu itu tidak hanya melihat barang zahirnya, tapi melihat yang tidak terlihat oleh mata, yaitu melihat alam akhirat nanti. Orang ditipu, kalau orang kafir mungkin bisa pusing sampai akhirnya jatuh sakit karena dia bangkrut ditipu orang. Kalau orang beriman ditipu, akhirnya dia bangkrut beberapa juta, beberapa miliar, gak ada masalah. Dia bisa tenang hatinya. Kenapa? Dia yakin ini tidak sia-sia. Apapun yang diambil dari harta kita oleh orang secara tidak halal, itu ada nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan uang, tanaman saja yang kita tanam, kemudian berkurang tanaman itu karena digigit atau dimakan oleh serangga, dimakan oleh wereng, dimakan oleh hewan-hewan yang ada, burung-burung misalnya, itu ada nilai pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini sekaligus menghasung kita untuk bertanam. Ma min muslimin, tidak ada seorang pun muslim yazra'u zar'an, yang menanam tanaman, au yaghrisu gharsan, atau menanam pohon,
fayakulu minhu thair, lalu dimakan oleh burung, au insan atau oleh manusia, au bahima atau oleh binatang, illa kanat lahu bihi shadaqatun, kecuali itu ada nilai sedekahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih. Jadi ringkasnya, apapun harta milik kita, kalau berkurang diambil orang, ditipu orang, dizolimi orang, itu ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam ini menanam ini sangat dihasungkan. Kenapa? Menanam ini memberikan pahala banyak untuk kita. Satu, kalau dikurangi maka pahalanya mengalir kepada kita. Dua, kalau kita mati kemudian pohon ini masih berguna, bermanfaat, ada orang berteduh di bawahnya, kita dapat pahala. Ada orang mengambil buahnya, kita dapat pahala. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumahnya ada lahan, ada tanah, jangan dinganggurkan, ditanam di situ tanaman supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja mengatakan apa? Idza qamatis qiyamah, kalau kiamat itu sudah nyaris bangkit, wa fi yadi ahadikum fasilah, sementara di tangan kalian sudah memegang bibit pohon kurma, fa in istata'a alla yaquma hatta yaghrisaha falyaghrisaha, kalau dia mampu bahwasanya sebelum terjadi kiamat dia sudah menancapkan pohon kurma tadi, hendaklah dia tancapkan dulu sebelum terjadi kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Jadi misalnya diberitahu oleh malaikat nih, 5 menit lagi kiamat, siap-siap misalnya, tapi kiamat itu nggak ada pemberitahuan. Tapi kita sudah terlanjur ini mau nanam, ini jangan ditinggalkan. Kenapa? Kita tanam itu kita mendapatkan dari niat tadi, pahalanya sudah dapat. Nanti pohon-pohon ini kalau dibiarkan tidak terjadi kiamat kan bermanfaat, dia berguna banyak. Nah, niat kita untuk memberi manfaat kepada orang itu sudah dapat pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah masing-masing kita jangan sampai tidak pernah sama sekali menanam sesuatu karena diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pahalanya sangat banyak. Demikian juga jangan sampai kita melihat harta dunia ini dengan zahirnya, tapi hendaklah kita lihat pahala di akhiratnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas ayat tentang al-qardu atau utang piutang yang nanti disebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 275 sampai ayat 283. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini apakah ada pembahasan? Monggo. Monggo. Kaitannya dengan jual beli. Iya. Oh ya. Oh ya. Beli rumah dapat istri gitu Bang. Oh, oke. Okay.